Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gue Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing update untuk edisi 11 November 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru seputar dunia pro racing. Dan untuk di video kali ini gue sudah memiliki beberapa berita yang menarik untuk kalian ikuti, di mana pemberitaan pertama ini mengenai Bray Wyatt yang terlibat sebuah proyek film. Lalu selanjutnya gue juga sudah memiliki berita mengenai channel gaming daripada WWE, yaitu Up Down Down yang hiatus ya karena ada permasalahan dengan konten kreator ya. Lalu selanjutnya gue juga sudah memiliki kabar dari Finn Balor yang dikabarkan mengalami cedera pada saat WWE menjalani tour di Inggris. Dan tentunya gue juga sudah memiliki kabar mengenai NXT minggu ini. Ya, kita mulai saja dengan berita mengenai Bray Wyatt ya, yang atau kita kenal sebagai Windham Rotunda. Dan berita ini pun menjadi berita mengenai proyek pertama bagi Bray Wyatt pasca dia dipecat oleh WWE, yang dimana pelaporan ini pun disampaikan secara eksklusif oleh metro.co.uk, yang dimana mereka ini pun mewawancarai pemilik daripada Colosseum Studio ya, yang merupakan studio pembuatan film yang melibatkan Bray Wyatt ini, yang dimana menurut owner ini pun dia melibatkan special makeup efek artis yaitu Jason Baker dan tentunya Windham Rotunda itu sendiri atau Bray Wyatt. Dan seperti yang kita ketahui ya, di video Villain Racing update sebelumnya yang dimana gue sempat membahas detail pemecatan Windham Rotunda, gue juga sempat menyampaikan ya bahwa Windham Rotunda ini sempat terlihat di Warner Bros Studio di kota Los Angeles ya, sebagaimana yang pertama kali disampaikan oleh Fightful Select, yang dimana Rotunda dan juga sang special effect makeup artist yaitu Jason Baker ini memang terlihat berada di studio tersebut, yang dimana mereka ini pun menjalankan meeting untuk terkait proyek film yang akan melibatkan Windham Rotunda itu sendiri. Dan seperti yang kita ketahui ya, untuk Jason Baker itu sendiri, dia adalah orang yang bertanggung jawab di balik pembuatan daripada boneka yang berada di Firefly Funhouse ya, miliknya The Fiend ya, yang itu merupakan karakter alter ego daripada Bray Wyatt itu sendiri. Dan rencananya ya, untuk syuting atau pembuatan film yang melibatkan Rotunda ini sendiri pun direncanakan akan digelar di akhir bulan November ini, yang dimana untuk syuting ini sendiri pun direncanakan akan dilaksanakan di kota Tennessee, Amerika Serikat gitu guys ya. Dan seperti kita ketahui memang Rotunda ini atau Bray Wyatt ini sendiri pun sudah terbebas dari non-compete clause dari WWE sejak tanggal 30 Oktober kemarin ya, atau persis 90 hari pasca dipecat oleh WWE di tanggal 31 Juli yang lalu. Dan kita tunggu saja ya bagaimana kelanjutan proyek film daripada Bray Wyatt ini. Apakah setelah dia terlibat dalam pembuatan film, apakah dia akan berpindah karirnya menjadi aktor, atau mungkin pasca pembuatan film ini dia pun akan kembali melanjutkan karirnya ke dunia pro wrestling gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan berita yang selanjutnya, yang dimana berita ini pun mengenai channel gaming miliknya WWE yaitu Up Down Down, yang dimana apabila kalian pengikut atau subscriber dari channel ini, maka kalian sudah mengetahui ya bahwa di beberapa minggu terakhir ini ya, atau bisa dibilang 3 minggu terakhir ini, Up Down Down ini pun sama sekali tidak mengupload kontennya ya, dan mereka hanya mengupload mungkin sekitarnya 2 short video saja gitu ya. Namun mereka tidak mengupload video reguler mereka ya, yang dimana biasa itu berisikan video gaming atau permainan-permainan arcade ya, yang melibatkan para superstar daripada WWE. Dan sebagaimana apa yang dilaporkan oleh Fightful Select ya, bahwa para konten kreator yang terlibat dalam channel Up Down Down ini pun memutuskan untuk menghentikan produksi mereka ya untuk channel tersebut, karena merasa bahwa WWE ini pun sangat memanfaatkan Xavier Woods ya, yang dimana kita ketahui bahwa sebenarnya Up Down Down itu sendiri pun didirikan oleh Xavier Woods sejak tahun 2015, namun kemudian memang channel itu pun dijual kepada WWE.
Dan dalam laporan yang disampaikan oleh Fightful Select pun mengatakan bahwa memang Xavier Woods ini sendiri pun sudah bukan lagi pemilik daripada Up Out Down Down ini, dan para banyak pihak yang mempercayai bahwa channel daripada Up Out Down Down ini sendiri pun bisa berkembang hingga saat ini pun karena kuncinya itu adalah si Xavier Woods gitu, yang membuat subscribernya makin hari makin meningkat dan makin banyak orang yang ingin terlibat dalam memproduksi konten untuk channel tersebut. Dan atas hal tersebut ya, maka para konten kreator untuk channel Up Up Down Down itu sendiri pun mempercayai bahwa Woods ini pun harusnya mendapatkan keuntungan atau bayaran yang lebih besar dibandingkan apa yang dia dapatkan pada saat ini. Dan jika Xavier Woods ini pun bisa mendapatkan bayaran yang lebih besar, maka tentunya para konten kreator dari Up Up Down Down ini pun akan melanjutkan produksi konten untuk channel tersebut begitu guys ya. Dan WWE ya di sisi lainnya, mereka ini pun baru saja mengannounce ya Superstar Gaming Series ya di minggu ini. Setelah sebelumnya Superstar Gaming Series ini pun sempat hiatus ya kurang lebih selama 1 tahun. Namun kita tunggu saja ya apakah Superstar Gaming Series ini pun akan bisa berjalan sesuai waktunya. Yang kemungkinan apabila memang ini akan berjalan sesuai waktunya, maka kita akan mengetahui bahwa permasalahan WWE dengan Xavier Woods ini pun sudah terselesaikan begitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan berita yang selanjutnya. Ini berita mengenai Finn Balor. Seperti yang kita ketahui bahwa memang Finn Balor di minggu ini dia tidak tampil di show daripada Raw ya, dan kita ketahui bahwa Finn Balor kini sedang terlibat dalam tour Inggris daripada WWE. Namun ya Finn Balor ini pun dikabarkan dia absen tampil di event daripada WWF event di kota Nottingham, Inggris karena adanya precautionary atau pencegahan yang melibatkan cedera yang dialami oleh Finn Balor. Namun apa yang dilaporkan oleh PW Insider ya bahwa Finn Balor ini pun mengalami sebuah minor issue. Namun sedangkan apa yang dilaporkan oleh Rezolson melaporkan bahwa Finn Balor ini pun mengalami cedera yang membuat dia pun tidak bisa bertanding di event tersebut. Ya, memang walaupun seperti yang kita ketahui memang Balor kini sudah menjadi bagian Raw, namun di minggu ini ya Balor ini pun ikut ambil bagian dari UK Tour dari brand SmackDown, yang dimana dia pun sudah mengalahkan Sheamus dalam show UK Tournya WWE di hari Minggu kemarin pada saat digelar di kota Liverpool, dan juga di hari Senin kemarin pada saat digelar di kota Leeds gitu guys ya. Dan di minggu sebelumnya ya Balor ini pun juga ikut terlibat dalam UK Tour dari brand Raw, yang dimana dia pun berkompetisi dalam pertandingan Fatal 4-Way match ya untuk memperebutkan gelar United States Champion yang melibatkan Damian Priest, Seth Rollins dan juga Kevin Owens, yang dimana pertandingan tersebut Damian Priest lah yang berhasil keluar sebagai pemenangnya. Yang dimana penampilan terakhir daripada Finn Balor di Raw itu pada saat dia berpartisipasi dalam pertandingan 4-Way ladder match ya untuk penentu number 1 contender bagi WWE Championship, yang dimana pertandingan itu pun dimenangkan oleh Seth Rollins gitu. Dan kita pun berlanjut lagi ya dengan berita yang selanjutnya, ini mengenai salah satu superstar dari NXT yaitu Zoey Stark. Seperti yang kita ketahui ya di minggu lalu Zoey Stark ini pun menerima serangan dari Gigi Dolan dan juga Jesse Singh, yang menyebabkan Zoey Stark ini pun harus absen beberapa waktu. Namun ada alasan tersendiri yang membuat Zoey Stark ini pun harus absen, yang ternyata Zoey Stark ini pun harus menjalani operasi setelah dia mendapatkan cedera di event NXT Hall in Havoc 2 minggu lalu. Dan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Zoey Stark melalui akun Twitternya ya, bahwa Zoey Stark ini sendiri pun mengalami robek daripada ligamen atau ya ligamen daripada ACL-nya dan juga meniskusnya pada saat dia menjalani pertandingan di Hall in Havoc kemarin. Dan Zoey Stark ini sendiri pun mengatakan bahwa dia sudah menjalankan operasinya dengan baik dan kini dia pun akan menjalani rehabilitasi post operasinya gitu guys ya. Dan kita hanya bisa berharap ya bahwa Zoey Stark ini pun bisa menjalani recovery dari cederanya itu sebaik mungkin, dan berdoa bahwa Zoey Stark ini pun bisa kembali lagi ke ring daripada NXT secepat mungkin gitu guys ya.
Dan kita pun belajar lagi di mana WWE pun baru saja meng-announce ya NXT War Games, yang dimana untuk NXT War Games ini pun akan kembali lagi di tahun ini. Namun penayangan daripada NXT War Games ini pun tidak akan berdekatan dengan penayangan daripada Survivor Series, melainkan untuk NXT War Games di tahun ini pun akan digelar di bulan Desember mendatang. Di mana ya untuk lebih tepatnya NXT War Games ini sendiri pun akan digelar di tanggal 5 Desember nanti, yang akan ditayangkan di layanan streaming Peacock, atau di Indonesia kita bisa menyaksikannya melalui WWE Network gitu guys ya. Dan untuk last War Games tahun lalu ini pun yang menjadi headline itu adalah pertandingan War Games antara The Undisputed Era menghadapi tim McAfee ya, dan juga untuk War Games wanitanya itu adalah tim Candice yang menghadapi tim Shotzi gitu guys ya. Yang dimana The Undisputed Era ini pun berhasil mengalahkan tim McAfee di tahun lalu, dan sedangkan tim Candice ini pun berhasil mengalahkan tim Shotzi. Dan kita pun belajar lagi ya dengan hasil show NXT 2.0 di tanggal 9 November kemarin. Yang menjadi headline ini itu adalah tentunya adalah pertandingan 6-woman tag team match antara Toxic Attraction menghadapi tim daripada Kacy Catanzaro, Kayden Carter dan juga Io Shirai, yang dimana headline inilah yang membuka show daripada NXT minggu ini. Dan gua bisa bilang di pertandingan ini Toxic Attraction bisa tampil semakin dominan dan menunjukkan mereka lah leader daripada divisi wanita NXT kali ini. Dan pertandingan ini pun pada akhirnya bisa dimenangkan oleh Toxic Attraction tentunya, setelah kita pun bisa melihat adanya kemelut yang terjadi di tengah ring pertandingan ya, yang pada akhirnya kemelut ini pun berhasil dimanfaatkan oleh Kiki Gidolin yang berhasil mengeksekusi finishing move-nya kepada Kayden Carter, yang pada akhirnya berhasil membawa timnya berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dan show pun berlanjut ini ada pertandingan single match antara Kyle O'Reilly menghadapi Sarray, yang gua bisa bilang keduanya bisa dibilang merupakan prospek yang menjanjikan ya untuk masa depan daripada divisi wanita NXT. Namun sayangnya pertandingan antara Kyle O'Reilly dan juga Sarray gua rasa ini merupakan pertandingan yang sangat singkat untuk terjadi. Dan pada akhirnya pertandingan pun berhasil dimenangkan oleh Kyle O'Reilly setelah Kyle O'Reilly ini pun berhasil mengeksekusi KLR Bomb sebanyak 2 kali, yang dimana eksekusi KLR Bomb pertama dia lakukan kepada Sarray dengan dia membandingkan Sarray ke meja komentator, dan pada saat kembali masuk ke dalam ring Kyle O'Reilly pun kembali mengeksekusi KLR Bomb tersebut. Dan atas serangan KLR Bomb sebanyak 2 kali maka Kyle O'Reilly pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dan show pemberlanjut ini ada pertandingan single match antara Joe Gacy menghadapi Boa, yang dimana pertandingan pun berjalan cukup berimbang ya. Namun secara tiba-tiba di tengah pertandingan tersebut lampu arena pertandingan pun mati, dan pada saat menyala kembali kita pun bisa melihat bagaimana Boa ini pun menyerang Joe Gacy menggunakan tali ring pertandingan, yang membuat wasit pun harus menghentikan pertandingan dengan disqualification dengan kemenangan bagi Joe Gacy. Namun ada hal yang cukup mengejutkan yang terjadi ya pasca pertandingan berakhir, di mana Joe Gacy pun nampak tersenyum seakan itu adalah hal yang dia inginkan ya untuk pertandingan ini. Dan siapa belajar ini ada pertandingan tag team match ya antara The Creed Brothers menghadapi Jacket Time, yang bisa gua bilang ini pertandingannya cukup berimbang begitu guys ya. Namun pada akhirnya tim daripada Creed Brothers ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya, setelah Brutus Creed ini pun berhasil mengeksekusi powerbombs kepada Ike Menchiro setelah sebelumnya dia pun mendapatkan bantuan intervensi dari Roderick Strong. Dan pasca kemenangan Creed Brothers ini pun kita pun bisa melihat seluruh anggota Diamond Mine itu pun nampak menyerang Jacket Time. Namun apa yang dilakukan oleh Diamond Mine itu tidak berlangsung lama, karena kita pun bisa melihat ada sosok Odyssey Jones yang datang masuk ke arena pertandingan guna menolong tim daripada Jacket Time. Dan show pun berlanjut lagi, ini ada segmen promo yang dibawakan oleh Raquel Gonzalez dan juga Dakota Kai, yang dimana promo ini pun dibuka oleh Raquel Gonzalez, yang dimana dia pun mengatakan bahwa Mandy Rose itu pun masih bisa memegang gelar NXT Women's Championship untuk dalam waktu yang lebih lama, karena kini Raquel Gonzalez ini akan berfokus kepada Dakota Kai yang akan menyelesaikan dendam Kusumaitya dengan Dakota Kai. Dan tentunya apa yang dikatakan Raquel Gonzalez itu mengundang reaksi daripada Dakota Kai, yang dimana Dakota Kai pun nampak memasuki arena pertandingan dan dia pun mengatakan bagaimana dia menikmati apa yang dia lakukan kepada Raquel Gonzalez di event Hell in Havoc kemarin. Namun tidak lama berselang kita pun melihat ada sosok Cora Jade yang menyerang Dakota Kai dari belakang, yang membuat para pihak ofisial pun harus melerai antara Dakota Kai dan juga Cora Jade. Dan kita pun berlanjut ini ada pertandingan antara Cameron Grimes menghadapi Rufeng,
yang dimana Cameron Grimes ini pun berhasil menang mudah atas Rufeng ini. Namun ada hal yang menarik yang terjadi pasca pertandingan itu berakhir, yang dimana kita pun melihat ada sosok Duke Hudson yang menghampiri Cameron Grimes, yang dimana kita kira ya Duke Hudson ini pun akan menantang Cameron Grimes untuk bertanding, namun yang terjadi adalah Duke Hudson menantang Cameron Grimes untuk bertanding poker di show NXT minggu depan. Dan show berlanjut lagi nih, ada pertandingan triple threat match ya antara Solo Sikoa, Grayson Waller dan juga LA Knight, yang dimana pertandingan pun tentunya menjadi showcase bagi Solo Sikoa untuk kesekian kalinya, yang dimana kita bisa melihat bagaimana Solo Sikoa ini pun bisa tampil sangat amat dominan di pertandingan kali ini. Dan ini pun ditunjukkan ya, walaupun Grayson Waller dan juga LA Knight yang menjadi lawan Solo Sikoa kali ini pun sempat melakukan kerjasama ya dalam pertandingan triple threat kali ini, namun apa yang mereka lakukan ini pun belum cukup bisa menyingkirkan Solo Sikoa, dan pada akhirnya Solo Sikoa ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah dia berhasil mengeksekusi splash kepada LA Knight. Dan show pun berlanjut ini, ada pertandingan single match antara Elektra Lopez menghadapi Eric Kayam, yang dimana dalam pertandingan tersebut Elektra Lopez pun berhasil menang mudah. Namun ada hal yang menarik terjadi pasca pertandingan pun berakhir, di mana secara tiba-tiba Elektra Lopez yang ditemani oleh Liv Wild dan juga Raul Mendoza dari Legenda Fantasma memanggil sosok Shannon Quinn untuk memasuki ring pertandingan. Dan pada saat Shannon Quinn ini sudah hadir, Elektra Lopez secara tiba-tiba, dan gua tidak tahu apa kapasitas Elektra Lopez ini, dia pun secara semena-mena mengundang Shannon Quinn untuk bergabung dengan Legado de Fantasma. Dan Shannon Quinn pun mengatakan bahwa dia cukup terkesima atas tawaran daripada Elektra Lopez, namun dia harus menolak tawaran yang diberikan oleh Elektra Lopez. Nah, atas hal tersebut maka Wild dan juga Raul Mendoza pun langsung menyerang Shannon Quinn. Namun apa yang mereka lakukan itu pun tidak ada apa-apanya kepada Shannon Quinn, karena Shannon Quinn pun bisa menyingkirkan kedua anggota dari Legado de Fantasma dengan cukup mudahnya, dan segmen tersebut diakhiri dengan segmen tatap menatap antara Elektra Lopez dan juga Shannon Quinn. Dan kita pun memasuki main event daripada show NXT minggu ini, yaitu adalah pertandingan single match antara Pete Dunne menghadapi Carmelo Hayes, yang gua bisa bilang ini merupakan pertandingan fast-paced dan dipenuhi dengan hard hitting. Namun pada akhirnya pertandingan tersebut bisa dimenangkan oleh Pete Dunne ya, setelah kita pun bisa melihat adanya intervensi yang dilakukan oleh Dexter Lumis dan juga satu sosok misterius, yang dimana ini pun terjadi pada kala Carmelo Hayes ini pun berhasil melempar keluar Pete Dunne keluar ring pertandingan. Dan kita pun bisa melihat bagaimana Carmelo Hayes pun sempat mencoba untuk menghampiri Pete Dunne, namun wasit ini pun mencegah apa yang dilakukan oleh Carmelo Hayes. Dan di sisi lain kita pun bisa melihat rekan daripada Carmelo yaitu Trick Williams itu pun mencoba untuk menyerang Pete Dunne menggunakan sepatunya. Namun hal tersebut pun bisa dicegah oleh Dexter Lumis. Dan apa yang dilakukan Dexter Lumis pun kembali mengundang reaksi daripada wasit. Dan di sisi lain kita pun bisa melihat ada sosok tangan misterius yang muncul dari bawah ring yang menarik kaki daripada Carmelo Hayes, yang dimana apa yang dilakukan sosok tangan tersebut pun bisa dimanfaatkan oleh Pete Dunne dengan secara maksimal, yang dimana akhirnya Pete Dunne berhasil mengeksekusi bitter end kepada Carmelo yang membuat Pete Dunne pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dan ternyata yang sosok yang bertanggung jawab dari tangan misterius itu adalah Johnny Gargano. Dan segmen NXT minggu ini pun ditutup dengan Johnny Gargano dan Dexter Lumis pun saling berbalas gestur jempol gitu guys ya. Dan dari show NXT minggu ini pun kita pun mendapatkan update match card ya untuk NXT minggu depan. Selain pertandingan poker antara Cameron Grimes dengan Duke Hudson, kita pun sudah mendapatkan dua match lainnya, yaitu adalah pertandingan 6-man tag team match antara Diamond Mine yang diwakili oleh Roderick Strong dan juga Creed Brothers akan menghadapi Jacket Time yang diwakili dan ditemani oleh Odyssey Jones. Dan satu match lainnya itu adalah pertandingan Tony D'Angelo yang akan menghadapi Dexter Lumis, setelah sebelumnya Tony D'Angelo di show NXT minggu ini dia memberikan sebuah hadiah ya kepada Indy Hartwell, yang ternyata hadiah tersebut merupakan ikan busuk ya, yang pertanda bahaya yang ditunjukkan oleh kelompok-kelompok mafia dari Italia lah gitu. Dan update
NXT minggu depan itu pun menjadi berita terakhir di video-video NXT update kali ini. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, kalian bisa klik tombol like. Dan bagi kalian yang mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Villain 88 ini, karena gue memberikan update tidak hanya dari WWE namun juga dari AEW, New Japan Pro Wrestling, dan masih banyak promosi lainnya. Dan akhir kata gue rasa sebagai sekali isi pamit ya guys ya, bye bye. Bang.